Nah, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebabnya riya itu cuma dua, menginginkan harta, dunia, atau pujian. Kalau riya mau gara-gara ingin mendapatkan dunia, harta dan seterusnya, obatnya adalah ayat Al-Quran, tiba-tiba lupa. Oh iya. Obatnya ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang wa in min syai'in illa wa indana khazainu. Itu ayatnya. Jadi kalau kamu riya untuk dapatkan uang, untuk dapatkan harta, dapatkan kedudukan, ya. Nah, dia kalau ceramah takut-takut kalau tidak bagus karena dibayar. Oh, takut tidak bagus. Itu kan riya, ingin dapatkan uang. Upah kalau mengajar nggak masalah. Cuman kalau ada kekhawatiran itu, kayak jangan sampai ini, jangan sampai itu, ya, sehingga dia retorika dengan tujuan agar orang-orang senang, bukan dengan materi yang disampaikan, supaya orang senang dengan ceramahnya, retorikanya dan seterusnya. Sehingga kalau tidak bagus, itu seperti pelawak yang tidak lucu. Nah, dia kena mental. Jadi kan apa? Jadinya berarti ada sesuatu di situ. Dia yang dia inginkan hartanya. Kalau dia mengajar ikhlas lillahi ta'ala terus digaji karena memang itu kontraknya, nggak ada masalah. Tapi kalau itu yang dijadikan intinya, ini iskal, masalah. Nah, kata Ibnu Qayyim, kalau kamu riya hanya untuk mendapatkan harta, ingat baik-baik ayat ini. Ya. Wa in min syai'in illa wa indana khazainu. Tidak ada sesuatu apapun yang kamu mau kecuali tempat mengumpulnya sama kami semua, kata Allah. Khazanahnya, penyimpanannya semua di sisi kami. Apa yang kamu mau? Harta, kedudukan, wanita, semua kumpulnya di sisi kami, kata Allah. Maka jangan cari kepada manusia, jangan riya kepada manusia. Seberapa sih manusia yang dia punya? Jadi kapan kamu riya untuk mendapatkan dunia, ingat baik-baik ayat ini. Apapun yang kamu inginkan kecuali semua tempat ngumpulnya ada di sisi kami, kata Allah. Cari sama Allah, minta sama Allah. Dan kalau kamu riya untuk dapatkan pujian, obatnya hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Disebutkan ada kisah seorang syair jahiliyah musyrikin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang dalam rumahnya. Maka dia pun mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang syair fasih dalam berbicara. Dan di zaman dahulu senjatanya orang di zaman dulu itu syair. Dia bisa menjatuhkan orang, mentalnya, kedudukannya di hadapan masyarakat dengan lidahnya. Dan bisa diangkat orang rendah, dijadikan tinggi dengan apa? Syair, pujian. Saking hebatnya nih, lisannya menyihir orang-orang gitu. Maka dia pun mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, berhenti berdakwah, berhenti kamu sebarkan apa yang kamu sebarkan itu. Kalau tidak, awas." Dia mengatakan, "Ya Muhammad, inna hamdi la zainun wa inna dzambi la syain." Wahai Muhammad, saya kalau memuji orang, itu orang akan terangkat, terpuji. Tapi kalau kapan saya cela orang, dia langsung akan direndahkan oleh masyarakat. Kalau kamu tidak berarti saya akan cela kamu, dan kalau saya cela kamu, kamu langsung akan apa? Dan memang terbukti. Yang ini terbukti sama banyak orang. Dia kalau dicela orang ini, orang-orang lain dia cela, langsung rendah di masyarakat. Saking jagonya dia berbicara. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan cela kamu, dan saya kalau cela orang, langsung jatuh itu orang. Maka Nabi SAW mengomentari ucapannya, kata beliau, "Dzakallahu azza wa jal." Yang seperti itu cuma Allah. Tidak ada orang yang bisa kayak gitu. Ini hanya Allah yang kalau dia memuji, terpuji orang itu, dan hanya Allah kalau dia mencela, tercela orang itu. Kalau manusia nggak ada yang kayak gitu sifatnya. Maksudnya apa? Kalau kamu riya untuk mencari celaan, mencari pujian, ingat hadis ini baik-baik. Pujian yang bermanfaat, yang ada gunanya pada hari kiamat,
Yang ada gunanya di dunia hanya pujiannya Allah. Dan pujian yang membahayakan, yang memudaratkan di dunia maupun di akhirat, itu hanya celaannya Allah. Maka kalau mau cari pujian, cari pujiannya Allah, jangan cari pujiannya makhluk. Karena Allah kalau sedang memuji seorang, dia adalah orang yang terpuji walaupun seluruh makhluk mencelanya. Dan Allah kalau mencela seseorang, maka dia adalah makhluk yang paling tercela walaupun dia ditinggikan oleh seluruh makhluk. Terus apa gunanya riya? Kamu cari uang, tempat ngumpulnya ada di Allah. Mau cari kedudukan, kumpulnya di Allah juga. Mau cari perempuan, kumpulnya juga di Allah Ta'ala, di surga. Mau cari pujian, hanya pujiannya Allah yang mempan, yang ada gunanya. Terus apa yang kamu cari dari manusia? Jadi tidak ada gunanya riya sama sekali, tidak ada. Lihat sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ayyuhal walad, al-baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati fadlubuhu sammah wa kitabatu ba'diha haram. Kata beliau, wahai anakku, ketahuilah, atau sebagian jawaban dari pertanyaan kamu, itu sebagian dari pertanyaan kamu jawabannya sudah tertulis dalam karya-karya tulisku. Ya. Maka carilah sammah, carilah di sana, yang dicarilah di buku-buku saya. Wa kitabatu ba'dhiha haram, dan menulis sebagiannya adalah haram. Wallahu alam, saya kurang paham di sini maksudnya apa beliau. Wa kitabatu ba'dhiha. Iya. Yang jelas di sini kembali kepada masail, dhamir hak kembali kepada masail. Dan menulis sebagian jawaban dari pertanyaanmu itu haram. Wallahu alam, apa yang dimaksud di sini? Apakah ada konteks pertanyaannya yang jawabannya itu tidak yang tidak selayaknya dipertanyakan, ya, sehingga tidak boleh dijawab, misalnya mempertanyakan masalah sifat-sifat Allah, ya, dan seterusnya. Kan menjawab kaifiatnya kan haram gitu. Tidak boleh menjawab tentang kaifiat sifat Allah, haram. Ya, wallahu alam, apa yang dimaksud di sini? Wa kitabatu ba'dhiha haram. I'mal anta bima ta'lam liyankashifa laka ma lam ta'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila bima 'alim warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Ya, ini riwayat Ibnu Asakir dari ucapannya Imam Al-Auza'i. Ya. Dan juga dari ucapannya Al-Fudail Ibn Iyad. Jadi yang benarnya ini bukan hadis. Itu apa? Pintu tutup. Ini yang benarnya ucapan Al-Auza'i dan juga dari ucapan Al-Fudail Ibn Iyad. Dan ini ucapan yang benar. Ini salah satu cara untuk menambah ilmu. Caranya adalah dengan mengamalkan ilmu yang ada. Kata beliau, i'mal anta bima ta'lam. Amalkanlah ilmu yang sudah kamu tahu. Liyankashifa laka ma lam ta'lam, agar apa yang belum kamu tahu bisa tersingkap untukmu. Kamu bisa jadi tahu sesuatu yang tadinya kamu belum tahu. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, disebutkan Mukharij di bawah, ini ucapannya Al-Auza'i, bukan dari hadis. Man amila bima alim, siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia belum tahu sebelumnya. Baik. Jadi cara untuk menambah ilmu adalah amalkan yang sudah ada. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Cara menambah ilmu adalah dengan mensyukuri ilmu tersebut. Dan cara mensyukuri ilmu adalah dengan apa? Mengamalkannya. Karena itulah orang-orang yang tidak mensyukuri ilmunya, Allah akan cabut ilmu tersebut sedikit demi sedikit tanpa dia sadar, lupa sampai hilang tanpa dia sadari. Bagaimana bentuk tidak mensyukuri ilmu? Tidak mengamalkannya. Dan siapa yang mau ilmunya ditambah oleh Allah
diajari oleh Allah sesuatu yang sebelumnya dia belum tahu, maka amalkan ilmu yang sudah ada. Amalkan ilmu yang sudah ada. Itu di antara bentuk bersyukur. Dan kalau dia bersyukur, Allah akan menambah ilmu kepadanya. Karenanya lah ilmu-ilmu yang sifatnya terapan seperti bahasa Arab, kalau mau tambah kuat diamalkan, supaya Allah mengajari kamu ilmu tentang bahasa Arab yang lain yang belum kamu tahu sebelumnya. Kalau nahu, cara mengamalkannya gimana? Ya rajin-rajin latihan baca, rajin-rajin mengirob, itu cara mengamalkan ilmu nahu. Mau apa lagi? Kan ilmu nahu tidak dipakai di sholat. Ya, jelas sampai sini? Maksudnya dalam hal gerakan dan seterusnya enggak. Ya. Jadi ilmu kalau mau bagus diulang-ulangi. Yang ilmu yang sifatnya praktek diamalkan. Yang sifatnya teori dibaca kembali teorinya, ulang-ulang. Itu di antara bentuk mengamalkan ilmu. Iya. Dan siapa yang mengulang-ulangi ilmunya, Allah akan tambah ilmunya karena menunjukkan orang ini bersyukur. Ibarat kalau ada seorang kasih sama kita baju, terus kita pakai terus bajunya, orang itu lihat, oh dia betul-betul menghargai pemberian saya. Nanti dikasih lagi. Jelas ya? Karena itu sunnahnya kalau seorang mendapatkan hadiah, dipakai langsung di depannya orang yang kasih untuk menunjukkan apresiasi. Ya. Diperlihatkan bahwa dia gunakan barang pemberiannya. Qala rahimahullah, ayyuhal walad, ba'dal yaum la tas'alni ma ashkala alayka illa bilisanil janan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wa aqbil nasihatal Khidir alaihi salam fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra wala tasta'jil hatta tablugha awanah yukshaf laka wa urita sa'urikum ayati fala tasta'jilun fala tas'al qabla al-waqt wa tayaqqan annaka la tasilu illa bis-sayr awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Kata beliau, wahai anakku, setelah hari ini jangan lagi kamu bertanya kepadaku, ya, jangan lagi kamu bertanya kepadaku mengenai hal-hal yang kamu tidak ketahui, illa bilisanil janan, kecuali dengan lisan hati. Ya, dengan lisan hati. Maksudnya apa? Sabar. Selayaknya seorang murid ketika belajar dari gurunya, ketika ada iskal, itu menyesuaikan pertanyaannya sesuai dengan pembahasan materinya. Jangan menanyakan hal-hal yang belum kamu pelajari. Sabar. Jelas sampai sini? Makanya kalau bertanya, orang bertanya pun butuh kecerdasan. Tanya hal-hal yang sudah dijelaskan oleh guru tapi belum paham. Yang belum dijelaskan jangan ditanyakan dulu. Bukan diharamkan dan semacamnya. Mimbabil adab. Beliau akan sebutkan adabnya. Kenapa? Kamu dalam proses belajar, kamu akan pelajari itu pada waktunya. Lihat kata beliau, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Tentang para sahabat yang manggil-manggil Nabi Muhammad SAW dari luar rumahnya supaya beliau cepat keluar untuk kebaikan dan seterusnya. Maka Allah menegur mereka, seandainya mereka sabar menunggu sampai Muhammad sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik. Sabar. Sabar guru mendatangkan ilmu kepadamu, jangan kamu nanya hal yang belum dipelajari. Ya, sabar nunggu. Jangan terburu-buru. Waqbal, tadi saya bilang waqbil ya, waqbal. Terimalah nasihatnya Khidir alaihissalam kepada Musa. La tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kamu wahai Musa jangan tanya kepadaku sampai saya yang duluan menyampaikan sesuatu kepadamu. Lihat, ini Musa berguru kepada Khidir, Khidir kasih nasihat kepada muridnya Nabi Musa, jangan tanya sebelum saya sampaikan. Artinya apa?
Kalau saya sudah sampaikan ada yang masuk kurang jelas, silakan ditanyakan. Tapi apa yang belum disampaikan jangan terburu-buru nanya, akan kamu dapatkan nanti. Ini adab yang sangat bagus. Karena kadang sebagian murid terpikirannya terlalu kemana-mana. Gurunya jelaskan begini, dia tidak fokus dengan perhatian gurunya, dia kembangkan kemana-mana. Kalau begini, berarti kalau begini, ditanyakan. Belum tentu juga terjadi, ya kan? Belum tentu dia juga mengalaminya, belum tentu juga itu terjadi. Pertanyaan spekulatif saja, atau walaupun bukan spekulatif, tapi nanti akan dibahas di buku. Jangan tergesa-gesa. Tanyakan saja apa yang sementara dipelajari yang belum jelas. Wala tasta'jil hatta tablugha awana. Jangan terburu-buru mencari tahu sesuatu sebelum tiba waktunya. Ya. Yukshaf laka wa urid. Kapan sudah tiba waktunya, apa yang kamu mau tahu itu akan disingkap bagi kamu dan diperlihatkan kepadamu. Lihat sampai sini? Iya. Allah Ta'ala berfirman, "Sa'urikum ayati fala tastajilun." Aku akan memperlihatkan tanda-tandaku kepada kalian, ya. Enggak usah tergesa-gesa. Orang musyrikin minta disegerakan tanda siksa. Kalau memang kamu benar nabi, silakan datangkan ancaman itu. Kata Allah, enggak usah buru-buru kamu minta, akan aku perlihatkan. Ya. Fala tas'al qabla al-waqt. Jangan bertanya sebelum tiba waktunya. Ya. Jangan tanya ketika belum dipersilahkan. Kalau guru bilang waktu tanya jawab di belakang, jangan bertanya di tengah majelis. Ya kan? Dan kalau tidak ada waktu untuk tanya jawab, tidak usah bertanya. Jangan bertanya sebelum waktunya. Kalau belum dipelajari materinya atau gurunya bilang nanti akan dipelajari, ya sudah terima. Gak usah bilang, saya butuhnya sekarang misalnya. Kecuali memang kamu alami saat itu. Iya. Jelas ya? Jangan tergesa-gesa. Wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisayr. Dan yakinlah bahwa kamu tidak akan sampai ke tujuanmu kecuali dengan berjalan perlahan, pelan-pelan. Jangan lari. Iya. Jangan tergesa-gesa. Awalam yasiru fil ard fayanzuru. Tidak akan mereka berjalan di muka bumi ini. Berjalan bukan berlari. Ya, fayanzuru. Lantas supaya mereka bisa melihat, yakni mengambil pelajaran darinya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.